Di balik ketenangan dan kemewahan sebuah komplek apartemen modern, tersembunyi sebuah kisah kelam tentang ambisi, ketidakadilan, dan balas dendam. Film Wall to Wall mengajak kita menyelami kehidupan seorang pemuda yang berjuang keras untuk bisa memiliki apartemen, dan kemudian terjebak dalam teror misterius. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Di Korea Selatan, letaknya di Seoul, harga apartemen melonjak naik selama beberapa minggu. Masyarakat yang panik karena takut tidak memiliki tempat tinggal di masa depan. Banyak orang yang membeli apartemen dengan pinjaman KPR dan seluruh tabungannya. Salah satunya adalah Wosung. Beberapa tahun setelah membeli apartemen, ia mengalami krisis ekonomi, yang mana pendapatan dari kerja utama dan sampingan belum cukup untuk membayar hutang pinjaman KPR, yang bunganya sudah besar akibat telat membayar. Bahkan untuk makan dan minum saja, Wosung diam-diam mengambil persediaan cemilan di kantor. Dan yang lebih parahnya lagi, ia tidak menggunakan listrik di rumah karena tidak sanggup membayar. Beberapa bulan belakangan ini Wosung selalu terganggu oleh suara yang ditimbulkan dari penghuni di atas apartemennya. Awalnya ia tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Namun karena salah satu penghuni yang ada di bawah komplain dan salah paham kepada dirinya penyebab suara berisik di malam hari, Wosung segera pergi ke atas untuk menegur penghuni di lantai 15. Namun saat ia menegur penghuni 1501, penghuni yang bernama Jinho memberitahu bahwa bukan ia yang menimbulkan suara tersebut, melainkan penghuni di atas apartemennya. Wosung lalu naik lagi ke atas. Namun setiap para penghuni yang ia tegur, mereka selalu berkata bahwa suara tersebut berasal dari atas. Yang mana hal ini membuat Wosung sampai pada lantai paling atas dan bertemu dengan ketua asosiasi penghuni apartemen yang bernama Yunhua. Belum mengatakan sepatah kata, Yunhua sudah tahu tujuan Wosung. Ia meminta Wosung untuk bersabar karena pihak apartemen juga sedang mencari penghuni yang menimbulkan suara tersebut. Ia lalu memberikan uang dan makanan kepada Wosung untuk memaklumi ketidaknyamanan yang terjadi. Wosung yang tadinya marah berubah menjadi gembira karena telah mendapatkan uang yang bisa dipakai untuk membayar tunggakan pinjaman KPR-nya. Keesokan harinya di kantor, ia memberitahu temannya bahwa sepedanya telah dirusak oleh penghuni 1301. Setelah mendengarkan keluhan Wosung, temannya menyuruh untuk membeli kripto GB karena harganya sedang turun terus-menerus. Lalu berdasarkan informasi di komunitas, kripto GB akan naik drastis dalam beberapa hari, yang mana nantinya keuntungannya bisa digunakan Wosung untuk membayar hutangnya. Awalnya Wosung ragu, namun ia yang capek dengan kehidupannya yang sudah bangkrut, ia pun tergoda dengan harapan dari investasi kripto GB. Selesai kerja sampingan, Wosung mendatangi orang marketing untuk menjual apartemennya dengan DP 85 juta won. Ia berniat menggunakan uang tersebut untuk investasi kripto. Lalu setelah mendapatkan keuntungan, ia akan menggunakan uang tersebut untuk mengambil kembali apartemennya. Lalu sisanya untuk membayar hutang pinjaman KPR. Setelah mendapatkan uang DP, Wosung memasukkan semua uangnya ke kripto dengan arahan temannya di telepon. Dan benar saja, keesokan paginya, keuntungan kripto yang ia beli naik di atas 100% dan naik terus seiring waktu. Temannya menyuruh Wosung cuti kerja untuk memantau perkembangan investasinya, lalu mengingatkan untuk menjual semuanya sebelum jam 8.15 pada tanggal 15, karena setelah itu akan turun drastis. Wosung yang telah mendapatkan harapan, ia mulai membenahi apartemennya dan dirinya. Malam harinya saat ia tertidur pulas,
seseorang masuk ke apartemennya dan memasang alat untuk menimbulkan suara. Keesokan harinya, suara gaduh di apartemen semakin sering terjadi, sampai membuat Wosung menjadi stres dan ikut membuat keributan di apartemen. Satu hari sebelum penjualan aset kripto, apartemen Wosung didatangi para penghuni lain karena mereka mengira penyebab kegaduhan adalah Wosung. Tentu saja Wosung yang tidak merasa bersalah memberitahu bahwa pelakunya adalah penghuni 1301. Penghuni 1301 yang juga ada di sana membantah dan berdebat dengan Wosung. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Yunhua menyarankan untuk memeriksa apartemen Wosung dan penghuni 1301. Apartemen Wosung diperiksa terlebih dahulu oleh security. Namun penghuni 1501 ikut masuk dan menemukan sumber suaranya. Wosung yang marah lalu berkelahi dengan penghuni 1301 karena ia yakin bahwa dirinya dijebak. Namun saat berkelahi, penghuni 1301 membenturkan kepalanya seolah-olah telah dipukul oleh Wosung. Akibat hal tersebut, Wosung ditahan sementara di kepolisian sampai jam 12.15. Yang mana hal ini membuat Wosung mengalami banyak kerugian. Karena aset kripto yang telah untung sebesar 800% menjadi minus 84 juta won karena gagal ia jual sebelum jam 8.15. Wosung yang sudah tidak kuat dengan semua penderitaan yang dia alami, ia menulis surat perpisahan untuk ibunya dan berencana lompat dari apartemen. Namun ia membatalkan dan berencana untuk membunuh penghuni 1301, yang mana aksinya dihentikan ketika bertemu dengan Jinho. Saat sedang berkelahi, Jinho mendengar suara berisik di dalam apartemen Wosung, yang mana hal itu membuat dia percaya bahwa bukan Wosung pelakunya. Keesokan harinya, Jinho mengajak Wosung bekerja sama untuk memeriksa apartemen 1301. Ketika memeriksa apartemen 1301, mereka terkejut karena suaranya masih terdengar dan bukan berasal dari apartemen 1301. Selain itu, mereka menemukan surat sewa apartemen yang mana pemilik dari apartemen 1301 sama dengan orang yang membeli apartemen Jinho dan Wosung. Hal tersebut membuat mereka menduga bahwa pelakunya sengaja membuat penghuni apartemen merasa tidak nyaman, lalu menjual apartemennya dengan harga murah. Kemudian ia beli dan jual kembali dengan harga yang mahal ketika proyek GTX dimulai di dekat apartemen tersebut. Dari kesimpulan tersebut, orang yang dapat membeli banyak apartemen adalah Yunhua yang tinggal di penthouse. Secara kebetulan, Yunhua menelpon Wosung untuk tutup mulut ke publik terkait masalah yang terjadi. Saat sedang mengobrol, penghuni 1501 datang untuk mengalihkan perhatian Yunhua karena Wosung memanfaatkan momen tersebut untuk berpura-pura ke toilet mencari alat penimbul suara. Namun sayangnya ia ketahuan oleh orang yang telah membeli apartemennya. Pria tersebut adalah suami Yunhua. Wosung lalu diusir. Namun berkat hal tersebut, Wosung yakin pelakunya adalah Yunhua dan suaminya. Ia juga mencurigai alat penimbul suara ada di balik pintu baja yang aksesnya menggunakan fingerprint. Jinho lalu mengajak Wosung sauna bareng untuk merencanakan sesuatu. Kembali ke apartemen, Wosung memeriksa HP-nya yang sempat ditahan polisi. Lalu memeriksa HP yang sebelumnya terhubung dengan alat penimbul suara di apartemennya. Saat ia cek, HP tersebut terhubung ke Wi-Fi. Memanfaatkan hal ini, Wosung mencari sumber Wi-Fi tersebut dan ketemu bahwa sumber Wi-Fi tersebut berasal dari apartemen 1501. Wosung lalu pergi menemui Jinho di fasilitas sauna. Lalu ia berpura-pura ID aksesnya belum membayar fasilitas sauna.
Oleh karena itu, Jin Ho meminjamkan ID aksesnya. Kemudian Wo-sung tukar dengan miliknya saat ia kembalikan. Saat sedang sauna, Wo-sung pamit duluan. Ia lalu masuk ke dalam apartemen 1501 dengan ID akses. Di sana ia terkejut karena Jin Ho pelaku dari semua ini. Mulai dari menentukan target dari rencananya, memiliki semua akses kamera dan pintu apartemen, dan yang terakhir puluhan penimbul suara. Setelah memfoto bukti yang diperlukan, Wo-sung segera pergi. Namun ia tidak bisa pergi karena penghuni 1501 telah kembali. Maka dari itu Wo-sung bersembunyi di dalam lemari. Malam harinya Wo-sung keluar dari persembunyiannya. Saat melihat penghuni 1501 sedang tidur, ia berpikir untuk membunuhnya. Namun karena dia bukan seorang pembunuh, ia memilih untuk pulang. Namun ia harus bersembunyi lagi karena penghuni 1301 datang dan membangunkan Jin Ho. Tujuan penghuni 1301 datang untuk memarahi Jin Ho karena suaminya belum sadar setelah membenturkan kepalanya. Lalu dokter berkata kemungkinan suaminya tidak dapat diselamatkan. Jin Ho yang tidak berperasaan dengan mudahnya menyepelekan nyawa seseorang dan memberi uang ke penghuni 1301. Penghuni 1301 yang sudah muak dengan rencana gila Jin Ho, ia menghancurkan barang penting Jin Ho, yang mana membuat dirinya terbunuh. Jin Ho sangat kesal karena rekaman yang telah ia siapkan berbulan-bulan untuk menjatuhkan Yun Hwa telah dirusak, yang mana membuat rencananya jadi berantakan. Saat merapikan kekacauan, Jin Ho sadar bahwa ada orang lain di apartemennya. Maka dari itu ia berpura-pura keluar karena dipanggil petugas keamanan. Yang mana rencananya berhasil membuat Wo-sung keluar dan keberadaannya diketahui. Jin Ho lalu memanfaatkan Wo-sung sebagai pelaku pembunuh penghuni 1301. Jin Ho akan membuat skenario di mana Wo-sung yang kesal membunuh penghuni 1301. Lalu Jin Ho datang untuk menolong. Tetapi ia dibuat pingsan dan setelah itu Wo-sung yang bersalah ia mengakhiri hidupnya sendiri. Saat Wo-sung mau dibunuh, ia mengajukan dirinya untuk menolong Jin Ho untuk menghancurkan hidup Hyun Hwa. Ia tahu bahwa Jin Ho akan kesulitan melakukan rencananya sendiri. Beruntung bagi Wo-sung karena Jin Ho menerima tawarannya. Mereka lalu mengubah skenarionya dengan membuat kematian penghuni 1301 hasil bunuh diri setelah membunuh Yun Hwa yang tidak becus menyelesaikan masalah keberisikan di apartemen. Setelah menangkap Yun Hwa dan suaminya, akhirnya terungkap identitas Jin Ho dan Yun Hwa. Jin Ho adalah seorang jurnalis yang dulunya mencoba mengungkap korupsi properti dan suap yang melibatkan Yun Hwa. Yun Hwa dulunya seorang jaksa yang menghentikan laporan investigasi yang dibuat oleh Jin Ho, yang mana hal tersebut menghancurkan reputasi dan karir Jin Ho. Jin Ho yang tidak terima membuat rencana gila untuk kembali mengungkap kebusukan Yun Hwa. Maka dari itu, sebelum Jin Ho membunuhnya, ia minta pintu baja dibukakan karena ia berpikir bahwa buku keuangan apartemen ada di sana. Namun tebakan dia salah karena buku apartemen tidak ada di sana. Ia yang kesal memaksa Yun Hwa dan suaminya untuk memberikan buku tersebut. Di sisi lain, Wo-sung pergi mengambil pistol gas air mata yang ia temukan tadi siang dan menembaknya ke arah Jin Ho. Namun tembakannya gagal karena pengamannya belum dilepas. Melihat Wo-sung berkhianat, Jin Ho menyerangnya. Saat ia sedang memukuli Wo-sung dari belakang, Yun Hwa menembaki gas air mata ke arah Jin Ho. Lalu suami Yun Hwa segera mengejar untuk membunuhnya. Saat Wo-sung periksa, Jin Ho masih hidup dan telah membunuh suami Yun Hwa. Namun keadaannya kritis dan hilang kesadaran karena tertusuk oleh pisau. Dari belakang, Yun Hwa memukul Wo-sung hingga terjatuh.
Lalu ia marah-marah ke Jinho sambil menunjukkan letak buku itu berada. Yunhua lalu mendekati Wosung dan akan membunuhnya. Namun Wosung berhasil selamat karena Jinho menusuk Yunhua setelah kesadarannya kembali. Jinho lalu meminta Wosung untuk mengambil buku keuangan. Saat Wosung buka, selain catatan keuangan ada banyak lembaran pembelian apartemen, termasuk pembelian apartemen milik Wosung. Entah apa yang dipikirkan Wosung, ia membakar bukti korupsi dan surat penjualan apartemennya ke suami Yunhua. Lalu meninggalkan apartemen tersebut terbakar, lalu Wosung pingsan. Saat terbangun, Wosung berada di rumah sakit ditemani oleh ibunya. Lalu setelah membaik, ia dibawa ke rumah ibunya agar Wosung bisa menenangkan diri. Malam harinya Wosung kembali ke apartemennya. Lalu ia tertawa sambil melihat surat kepemilikan apartemen dan film berakhir. Masalah dimulai dari Yunhua yang menerima suap untuk menutupi kasus korupsi pembangunan apartemen. Orang-orang yang bertanggung jawab memotong biaya pembangunan apartemen. Hasilnya, konstruksi apartemen tersebut menjadi jelek. Tapi pembeli harus membeli apartemen tersebut dengan harga mahal. Yunhua juga menutupi soal proyek jalur kereta GTX yang menaikkan harga apartemen. Hal ini dia lakukan agar bisa menimbun apartemen dengan harga murah dari orang-orang yang menjual apartemennya karena sudah tidak sanggup membayar bunga KPR. Setelah itu, Yunhua jual mahal setelah proyek GTX diresmikan. Jinho yang merupakan seorang jurnalis berusaha mengungkap korupsi dari pembangunan apartemen yang buruk ke publik. Namun, ia dibungkam oleh Yunhua sampai karirnya hancur. Jinho yang tidak terima memata-matai Yunhua dan membuat rencana untuk mengungkap semua kebusukan Yunhua. Ia sengaja membuat keberisikan di apartemennya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan buruknya tembok apartemen dan mengumpulkan semua review buruk dari penghuni yang dia wawancarai. Suara berisik tersebut pasti ada sumbernya. Maka dari itu Jinho menjebak Wosung sebagai pelakunya. Selain itu, Jinho memanfaatkan Wosung sebagai contoh anak muda yang kesulitan punya rumah dan hidupnya hancur karena harga apartemen yang terlalu mahal. Akhir dari rencana Jinho adalah mengambil catatan keuangan pembangunan apartemen yang disembunyikan oleh Yunhua. Namun gagal karena rencananya digagalkan oleh Wosung yang menolong Yunhua. Wosung satu-satunya yang selamat membakar bukti korupsi dan kontrak penjualan apartemennya. Yang mana di akhir film, Wosung mendapatkan kembali apartemennya. Dan ia tertawa karena usaha untuk melunasi hutang gagal dan balik ke keadaan sebelumnya.